Bapak Ibu serta saudara-saudari dimanapun Anda berada. Bersyukur ya kita ketemu lagi dalam renungan harian GMI Ebenezer Kenten Palembang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan beri kekuatan kepada kami untuk kami mampu bertahan dalam kesulitan yang kami hadapi. Karena kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu tetap kuat di tengah badai. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaan hidup bisa dialami oleh siapa saja. Dan penderitaan hidup juga bisa terjadi kapan saja. Lalu Bapak Ibu serta saudara-saudari, karena penderitaan hidup dialami oleh kita manusia itu dari sejak lahir sampai kita menutup mata, kita terus menghadapi kesulitan dan penderitaan. Lalu ada orang yang ya awalnya sukses dan berhasil, tiba-tiba bangkrut pailit dalam waktu yang sekejap. Ada orang yang kelihatannya sehat, tapi tiba-tiba diagnosa oleh dokter, didiagnosa penyakit yang mengerikan. Ada yang kena kanker lah, ada yang kena diabetes akut lah. Dan yang paling mengerikan sekarang itu kayaknya banyak orang yang sakit kanker darah. Tiba-tiba awalnya sehat kok tiba-tiba kena sakit kanker darah, lalu kena kanker rahim lah, kanker serviks lah, segala macam. Nah, itulah penderitaan yang terjadi di tengah-tengah hidup kita. Lalu penderitaan juga bisa terjadi karena bencana alam. Karena banjir, tsunami, angin badai, puting beliung bisa menghancurkan kehidupan kita umat manusia dan juga membawa penderitaan. Lalu penderitaan juga bisa terjadi karena kecerobohan kita, karena kebodohan kita, karena kita kurang berhikmat. Bisa juga terjadi penderitaan atas hidup kita. Lalu banyak orang bertanya, kenapa sih kita manusia ini mengalami penderitaan? Sejak kapan penderitaan itu harus terjadi dan kenapa kita mengalaminya? Kalau kita belajar dari Alkitab, sejak Adam dan Hawa, manusia yang tidak taat kepada Allah diusir dari Taman Eden lalu tinggal di dalam dunia ini. Sejak itulah manusia mengalami penderitaan, kesukaran, kesulitan dalam hidup. Lalu bagi kita yang hidup di dalam dunia, jangan menyerah. Kita harus bertahan dalam penderitaan, kesulitan apapun harus kita hadapi. Karena tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluar. Semua persoalan ada jalan keluar. Pagi ini kita akan belajar satu tokoh yang luar biasa dalam Perjanjian Lama, yaitu kisah hidup Yakub. Bapak Ibu serta saudara-saudari, Yakub itu anaknya Ishak. Lalu punya abang Esau. Ketika Ishak sudah tua, sudah suntuk umur, sudah rabun matanya, mamanya, istri Ishak merayu Yakub. Kau buatlah begini-begini supaya kau diberkati oleh papamu dan kau mendapat berkat. Lalu Yakub nurut saja apa kata mamanya. Akhirnya Yakub juga menerima berkat dari ayahnya Ishak. Ketika Esau tahu kalau berkat itu seharusnya untuk Esau, tapi direbut oleh Yakub. Sejak itu Esau benci kepada Yakub dan ingin membunuh Yakub. Lalu mamanya dengar. Lalu dia bilang, Yakub, kamu mesti pergi ke pamanmu yang ada di Haran. Pergilah ke sana. Merantaulah kau di sana. Daripada engkau mati dibunuh oleh abangmu Esau. Lalu Yakub merantau. Ketemu dengan keluarga Laban. Lalu di rumah Laban, Bapak Ibu serta saudara-saudari, Yakub memang orang yang diberkati, yang memperoleh berkat. Dia juga diberkati. Sejak tinggal di rumah Laban, keluarga Laban juga diberkati. Lalu Yakub jatuh cinta kepada anak Laban yang bernama Rahel. Lalu Laban katakan, kalau engkau menginginkan Rahel jadi istrimu, engkau harus kerja kepadaku 7 tahun lamanya. Lalu dia kerja. Tapi pada malam pengantin bukan Rahel, tapi Lea kakaknya. Pamannya santai aja ngomong,
Nggak biasa di adat kami kalau adiknya belum nikah, kakaknya belum nikah, adiknya dulu. Nggak biasa. Jadi Lea aku kasih untukmu. Kalau engkau mau Rahel menjadi istrimu, kerjalah 7 tahun lagi. Dia kerja selama 7 tahun. Bayangkan, dapat 2 istri, Lea dan Rahel selama 14 tahun. Lalu Bapak Ibu serta saudara-saudari untuk menghidupi keluarganya, istrinya, 2 istri dan anak-anak, Yakub bekerja kepada Laban. Tapi Laban selalu mengubah upah supaya Yakub nggak sukses. Tapi Tuhan menolong Yakub terus. Apapun yang dibuat Laban, Tuhan menolong. Sehingga Yakub berhasil dalam kesulitannya. Selama 20 tahun tinggal di Haran, dia sukses. Banyak ternaknya. Lalu dia pulang ke kampung halamannya. Dia mau minta maaf kepada abangnya. Apapun terjadi, harus minta maaf. Lalu dia ingin kembali ke kampung. Sudah kembali ke kampung berdamai dengan Esau. Bapak Ibu, Yakub punya 12 anak laki-laki. Lalu 1 anak perempuan, Dina. Karena anaknya yang 12 orang ini pun, mereka ada yang cemburu, iri. Karena Yakub lebih suka atau lebih sayang kepada Yusuf. Karena Yusuf adalah lahir dari rahimnya Rahel, wanita yang dicintai oleh Yakub. Lalu Yakub membuat istimewa Yusuf. Semua abangnya cemburu, ingin membunuh Yusuf. Lalu dibawalah ketika Yusuf di padang, menengok mereka ada di padang. Lalu ada yang bilang bunuh saja, ada yang bilang masukkan ke sumur saja. Lalu akhirnya Yusuf dijual sama kapilah-kapilah orang Mesir. Bapak Ibu serta saudara-saudari, Yakub sepanjang umurnya menghadapi penderitaan. Dia berbohong kepada ayahnya, dia juga mengalami sendiri, dibohongi oleh anak-anaknya. Anaknya katakan, Yusuf sudah mati, ini darahnya, ini jubah yang kau buat. Padahal itu darah binatang yang mereka bunuh. Saat itu juga Yakub merasa, waduh, tidak ada suatu orang pun yang bisa menghibur dia. Berhari-hari lamanya, Bapak Ibu serta saudara-saudari, dia hidup dalam kekecewaan, dia hidup dalam ratapan. Firman Tuhan hari ini dari Kejadian 45 ayat 26 berkata demikian. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Ketika saudaranya katakan bahwa Yusuf masih hidup menjadi penguasa di Mesir, tapi Yakub dingin hatinya. Karena apa? Karena penderitaan. Karena persoalan, tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi sukacita dalam hidup. Tapi Yakub tetap bertahan, memiliki pengharapan. Dia tidak percaya kalau Yusuf masih hidup. Karena ketika dia mendengar Yusuf meninggal dunia, sejak itulah dia hidup dalam kekecewaan dan ratapan yang paling dalam. Ketika dia mendengar Yusuf masih hidup, hatinya masih dingin. Bapak Ibu serta saudara-saudari, ketika kita menghadapi pergumulan hidup, pencobaan-pencobaan, kesulitan-kesulitan dan kesukaran-kesukaran dalam hidup, mungkin akan hilang sukacita. Tapi jangan hilang pengharapan. Di akhir hidup Yakub, Yakub melihat anaknya sukses. Demikian juga dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari depan. Kita tidak tahu dengan keluarga kita, kesuksesan suami, kesuksesan anak kita, kesuksesan cucu kita, keberhasilan mereka. Jadilah kita orang yang bertahan dalam penderitaan, situasi apapun. Meskipun penderitaan itu terjadi karena kebodohan kita. Meskipun penderitaan itu terjadi karena orang lain, karena alam ini, karena wabah ini. Bertahanlah dalam hidup. Dan orang yang bertahan akan memperoleh kemenangan. Jangan menyerah, jangan mudah menyerah. Setiap persoalan pasti ada jalan keluar. Tetap kuat di tengah badai hidup, karena badai hidup pasti berlalu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.